Beb, 2025 ini adalah ending dari suatu cycle, terutama dari energi numerology. Nah, kalau kamu nanti mau personal detail, itu nanti cek link aku aja ya. So, what I wanna talk, ya, yang mau aku diskusikan, yang mau kasih informasi ke kalian, bahwa 2025 ini untuk energi vibrasi kita di angka 9, ya. 9 jadi adalah ending suatu cycle gitu. Sebelum kita nanti ke tahun 2026, 2027 itu yang bakalan lebih more stabil gitu. Jadi sekarang kita proses turbulence, goncangan besar. Dan untuk konspirasi ya di tahun 2025 ini yang kalian dulu bilangnya konspirasi teori itu bakal jadi kenyataan. Dari yang alien muncul, beneran kalian lihat ya, atau infonya udah mulai buka-bukaan gitu, runtuhnya patriarki ya, jatuhnya dogma-dogma agama yang menyesatkan ya, bukan yang baiknya. Kalau yang baik agama oke aja, tapi lebih ke dogma-dogma ideologi yang menyesatkan. Terus konsep surga neraka juga udah mulai kebuka. Asal-usul manusia yang kita ini sebenarnya genetiknya mix dengan alien yang dibuat sama Anunnaki dan kawan-kawan itu ya, Enki, Enlil ya, kalau kalian ikutin by the way, itu semua kebongkar. Jadi yang namanya konspirasi teori itu udah mulai jadi fakta, science, data. Bakal banyak terbongkar, bahkan sampai nanti ya bakal ada yang alien invasion katanya, padahal alien itu udah dari dulu di sini. Alien itu udah dari dulu di bumi, cuman ya sembunyi aja. Maksudnya sebagian ada yang di laut, sebagian ada yang di dalam tanah gitu, tergantung spesies rasnya mereka. So by the way, untuk astrologi sendiri juga banyak perubahan, dan Aquarius of course masih di Pluto masih di Aquarius maksudnya, dan kita di Aquarius Age udah ya, makanya informasi cepat sekali, informasi itu nggak bisa dibohongin lagi, orang-orang kebangun spiritual awakeningnya, dan this is really crazy time. Jadi kalian jangan mau kena tipu lagi, jangan mau kena bodoh-bodohin lagi ya. Jangan mau lagi perang-perang soal agama, ras, suku, karena kita semua itu satu ras manusia. Ya Beb, kita satu ras, satu manusia gitu. Dan agamanya apa? Agama kita satu sebenarnya, cinta, love. We love things. We love human, we love our family, we love the world itu. Dan konsep surga neraka yang aku bilang mulai berubah adalah orang-orang makin sadar neraka itu bukan suatu tempat di atas langit atau di bawah langit gitu ya, tapi adalah state of mind atau cara berpikirnya kamu. Kamu berpikirnya kemana? Apakah kamu berpikirnya ke happiness atau di higher vibration, which is itu surga, atau kamu berpikir di lower vibration, which is itu neraka. Jadi, kalau kamu happy, you already in heaven. Kalau kamu sedih, victim mentality, why me God? Kenapa aku Tuhan? Kenapa aku begini? Kenapa aku menyesal, takut? Itu kalian di neraka. Jadi, I hate to say this, well, I'm not really hate, tapi ya mungkin bakalan ketampar kali ya, banyak yang ketampar lah. Banyak yang ngerasa ketampar karena nanti kalian bakal tahu bahwa agama itu sumbernya ya buatan manusia dan ditulis oleh manusia agar apa, ngontrol manusia gitu. Ada baiknya, ada buruknya banyak. I mean dari data statistik juga lebih banyak orang yang mati karena berantem karena agama ya daripada But anyway, I don't want to talk about that. Ya, aku gak suka ngebahas itu lebih ke, Tapi anyway, kita mau ngebahas energi 2025. Dan di energi 2025 ini ya, kalian itu gak bakalan lagi ada yang namanya pura-pura jadi diri sendiri. Ending suatu cycle adalah ending kepalsuan, ending shadow work. Nah, aku ada ebook Kundalini Rising, bangunin sendiri aja tanpa bantuan dukun ya. Karena kamu adalah powerful, kamu adalah your own magician. Kamu itu loh Beb, magic gitu. Manusia, kamu tuh spiritual. Jadi kamu gak perlu yang
bayar mahal sampai dipakai tidur malah. Aku benci banget deh kalau denger orang-orang yang kena korban dukun cabul itu. Jadi mending kamu Beb, jangan mau kirim foto vagina lah, kirim foto-foto privasi kamu di bawah sana. Ya, disuruh ya sini sama saya, nanti saya bukain kundalini kamu, yang ada kamu dipakai tidur. Like a lot of this, banyak banget toxic male ini ya, cabul gitu. Jadi tolong dibekali otak kalian dengan kecerdasan. Sedepresi apapun atau se-feeling, mungkin kalian ngerasa lost feeling. Aku tahu kok, waktu aku dark night of the soul, aku juga feel sad and gelap. Tapi Beb, setelah kita lewatin itu, kita lebih cerah kok. Karena kita harus berteman dengan shadow self kita gitu. Karena selama ini kamu nganggap setan itu kayak entitas asing di luar diri kamu, padahal tidak Beb. Setan or evil ataupun angel itu di dalam diri kamu. Jadi it's you can be angel, you can be the devil. Itu cuman energi. Kamu pilih energi gelap atau kamu pilih energi terang. Jadi itu up to you. Kamu mau energi gelap atau energi terang. Jadi bukan satu lagi nih, heaven and hell buatan manusia, agama buatan manusia, terus setan gitu ya, buatan manusia. Intinya sebenarnya yang namanya spirit, entitas being tuh ada gitu, yang bukan manusia jenisnya, yang bukan badan fisik tuh ada. Tapi mereka itu intinya ada yang gelap, ada yang terang, udah gitu aja gitu. Ada yang baik, ada yang jahat, udah gitu aja. Bedanya itu nggak ada yang macam-macam. Yang di Indonesia aja yang banyak banget jenis hantunya gitu ya. Kenapa? Biar kalian takut, biar kalian makin bodoh. Kalau kalian bodoh, kalian takut, gampang dikontrol, nggak bakal pintar kalian. Sedangkan the 1%, the matrix system yang emang the gangster who rule this planet ya, sengaja bikin kalian bodoh kayak gitu. Jadi bangun. And anyway, bakal banyak people yang lebih kebangun tahun 2025 ini. Gak ada lagi yang mau menyembunyikan jati dirinya, gak ada lagi yang bisa menyembunyikan jati dirinya, karena udah capek banget dan emang udah cycle ending. Kalau kalian mau menyembunyikan diri sendiri, you will not succeed. Ya kamu depresi sendiri. Memang jatuhnya kita ada dua sih Beb. Jadi ada dua sisi. Ada yang tidur, ada yang bangun, tapi lebih banyak bangunnya kok, lebih banyak bangunnya. Jadi untuk energi planet sendiri, there's a lot of thing. Aku ada kalender bulanan, by the way, kamu cek aja kalender bulanan untuk kamu lihat planet transit ke mana aja ya. Dan 2025 is a really big change untuk humanity, untuk human. Ending of cycle kebodohan, ending of cycle tipu-tipu, ending of cycle segala kepalsuan diangkat gitu. Yang namanya Kali Yuga ya. Aku ada webinar Kali Yuga itu full tanpa disensor, ada di link bawah. Kalau yang umumnya aku ada upload juga di YouTube. Kalau yang karena kind of sensitive topic, jadi aku setengah partnya aku kalian bisa download aja. And then untuk numerology aku ada. Nah by the way, untuk hitungnya gimana? Hitungnya adalah untuk numerology ya, untuk personal year itu aku mau kasih tahu kalian caranya itu tanggal lahir kalian ditambahin sama tahun 2025 gitu. Jadi nanti kalian hitung sendiri aja. Kalau aku tahun ini personal year 1. Jadi aku udah tutup buku tahun 2024. So I'm so happy. I'm so grateful. Dan oke, yuk kita fokus ke numerology and energi planet di tahun 2025 ini. Oke. Let's go ke 2025 energi personal year. Nah, kalian bisa tambahin tanggal lahir kalian dengan tahun 2025 ini ya. Kalau aku contohnya, aku kan lahir tanggal 25 Desember, terus aku tambahin sama tahun ini, hasilnya jadinya 1. Nanti aku screenshot di sini deh caranya gimana ya. Sama di description box aku jelasin gimana caranya. So, langsung aja kita lihat energinya ya di tahun 2025 ini untuk kalian yang personal year di tahun 1. But anyway, secara keseluruhan energi 2025 ini adalah 9.
Jadi ending suatu ending suatu akhir dari sebuah cycle. Jadi kalau ada fase itu 9 bulan gitu ibaratnya ya, dan inilah terlahir kembali. Tapi kalian harus tutup buku dulu, harus benar-benar di cleansing dulu. Kalau enggak kalian bakal stuck, tahun berikutnya kalian bakal gitu-gitu aja. Tapi tenang aja, semesta itu udah punya cycle ya. So aku mau kasih tahu kalian untuk kamu yang di personal year 1. Nah itu kamu energinya adalah energi matahari, sun. Jadi inisiatif energi. Ini adalah independence, mandiri, maju, leader. Nah, ini kamu bakalan awal baru, kesempatan baru, dan inisiasi project-project baru. Kamu di personal year 1 ini akan fokus menciptakan pondasi baru, lebih berani, dan kamu bakal langsung atau direct ke tujuan kamu. Enggak basa-basi lagi, langsung ngegas, tancap gas. Itu buat kalian yang di personal year 1. Kemudian untuk kalian yang di personal year 2 gimana? Nah, ini adalah tahun dengan energi bulan atau emosi dan hubungan yang akan menggebu-gebu. Jadi di tahun ini kamu bakalan lebih bekerja sama dan akan lebih merasa hubungan harmoni. Kamu bisa nikah juga di sini di personal year 2 ini, atau kamu menjalin romansa, relationship. Nah, di sini kamu bakalan fokus untuk membangun hubungan, keseimbangan, dan kerjasama untuk mendukung pertumbuhan kamu, like supporting your growth. Jadi tahun ini bagus banget untuk kamu tuh berhubungan dengan orang, harmonisasi, ketemu pacaran kayak gitu, dating, in relationship, even menikah, engage kayak gitu-gitu ya. And next untuk kalian di personal year 3 adalah energi Jupiter, di mana kalian akan bahagia dengan perluasan atau ekspansi. Nah, di sini kalian akan fokus sama ekspresi diri, kreativitas, dan komunikasi. Pokoknya tahun ini itu kalian akan memperluas jaringan sosial. Kalian akan lebih kreatif, lebih menikmati hidup, lebih gaul gitu, lebih chill gitu, lebih I'm so happy gitu, lebih kayak anak-anak gitu deh, tapi in cheerful way gitu. So it's really good time for you. Meskipun ada yang ending, tapi tenang aja, kalian akan lebih kreatif di tahun ini. And buat kamu next ya, personal year 4, yaitu kamu energinya energi Saturnus. Struktur, disiplin, itu energinya. Nah, pondasi kamu adalah membangun stabilitas untuk masa depan. Jadi tahun ini dipaksa untuk nggak main-main lagi. Di tahun sebelumnya, kemarin ya, 2024, mungkin kamu hanya main hahaha. Tapi tahun ini kamu dipaksa sama semesta, kalian yang personal year 4, untuk fokus membangun keamanan finansial, mengatur ulang prioritas kamu apa dan stabilitas kamu jangka panjang apa ya. Jadi bener-bener harus disiplin. Tahun lalu udah main-main kan, udah cukup. Tahun ini saatnya beneran organisasi, tabungan diatur, gaya hidup diatur. Pokoknya bener-bener harus disiplin karena you will be ready for the next year. Okay? Next untuk kalian yang personal year-nya nomor 5. Nah, ini ada perubahan besar. Kalian kemarin udah sangat-sangat rigid, udah sangat disiplin ya kan, kalau kalian disiplin ya. Dan energinya adalah energi Merkurius, di mana ini energi yang banyak berubah dari sisi komunikasi. Jadi bakal ada kebebasan, rasa freedom, dan petualangan kayak gitu. Pengen traveling, pindah sana, pindah sini gitu ya, ketemu orang. Pokoknya tahun ini tahun-tahun dinamis untuk kalian yang di personal year 5. Bakal ada peluang baru, ada ide-ide baru, dan banyak banget pengalaman berbeda. This is your time to go crazy. Explore the world, make mistakes, fine. Tapi yang penting tanggung jawab sama diri sendiri dan sama hidup kamu ya. Jadi personal year 5, freedom, free your mind. Saatnya pindah kerja, why not? Pindah hubungan, why not? Tapi selesain dulu hubungan yang satu ya, jangan you know what I mean. So good luck for you, yeah, good luck for you, and have fun, enjoy the love, the world. World is wide, okay? Next, untuk kamu di personal year 6. Nah, ini energinya Venus.
cinta, keseimbangan. Kalian juga bisa nikah di tahun ini untuk kalian yang personal year-nya 6. Karena kalian bakal fokus banget sama kehidupan keluarga. Kalian akan lebih bertanggung jawab dan lebih harmoni. Karena kemarin kalian udah capek traveling, main sana sini. You like crazy, I'm go crazy already. Dan kalian pengen settle, pengen harmoni, pengen harmonis lah hidupnya sekarang. Pengen lebih berkeluarga, kayak romansa ya gitu ya. Pengen stabil lah, kayaknya pengen punya suami, istri, anak kayak gitu. Dan kalian bakal fokus sama memang hubungan keluarga, healing emosional atau penyembuhan emosional, lebih tanggung jawab sama orang-orang di sekitar. Jadi tahun personal year 6 ini bagus banget untuk kalian yang mau nikah, yang mau settle down, yang mau fokus sama adik, kakak, keluarga. Pokoknya kalian bakalan lebih chill with your family tahun ini. And it's good, ya. And next untuk kamu di personal year 7. Nah, ini energinya Neptunus, spiritualitas dan refleksi diri. Kalian tahun lalu udah sibuk sama keluarga, udah sibuk sama kebahagiaan orang lain. Tahun ini kalian dipaksa sama semesta untuk, spiritual diri sendiri. Refleksi diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Jadi tahun ini kalian fokus sama eksplorasi diri sendiri, fokus sama pertumbuhan spiritual dan mencari kedamaian batin. Nah, di sini aku bakal bimbing kalian karena aku udah ngelewatin masa-masa itu. Kalian lihat aja ebook aku free ya, Spiritual Awakening. Ada juga yang paidnya, itu yang buku Kundalini Rising tanpa bantuan dukun, alias kalian ngerjain sendiri PR-nya, dan self-awareness untuk mengenal diri sendiri. Dan juga aku ada service natal chart supaya kamu tahu sebenarnya kamu itu siapa, jati diri kamu apa, higher self kamu apa, numerologi kamu apa, bakat terpendam kamu apa. Kamu cek aja link aku, kamu lihat mana yang kira-kira perlu kamu mau pelajari. Karena di personal year 7 ini, you guys will be the truth seeker. Energinya Neptunus ya, bakalan lebih like spiritual, go into the dark. Jadi dipaksa semesta untuk sendiri dulu tahun ini. Gak apa-apa ya, karena kalian the next year kalian bakal lebih evolve, kalian bakal lebih ringan. Jadi tahun ini mungkin sedikit berat untuk kalian, ditambah Mars ya, karena tahun 2025 ini energinya 9, Mars energy, 9 is ending, dipaksa ending. Jadi ini memang waktu kalian fokus untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian udah nikah bukan berarti harus cerai juga, tapi bilang sama pasangan kalian, I need my time untuk to be alone, untuk meditasi, untuk kontemplasi. Jadi berilah waktu untuk mengenal diri, healing diri, upgrade diri. Karena kalian akan melewati dark night of the soul. Dan tidak easy, tidak mudah dark night of the soul. Karena kalian harus berkenalan dengan sisi gelap kalian dan menjadi teman untuk diri kalian sendiri. Karena your shadow self is you. Gitu. Jadi aku juga lagi ngerjain inner work, buku ebook inner work dan self mastery kursus ya, online course. Jadi biar kalian itu bisa self reliance, jadi guru diri kalian sendiri, tidak bergantung dengan orang. Of course kita bisa berguru sama orang lain, tapi decision maker harus kamu yang harus tahu siapa diri kamu, harus tahu mau kemana, harus clear maunya apa. Karena banyak dari kita yang sebenarnya nggak tahu kita maunya apa, tapi kita dipilihin sama orang tua, lingkungan, agama, sosial, budaya. So I really hope you guys enjoy this year. Ya, to be alone, not lonely, okay, Beb? Alone is not lonely. It's your time, it's your time. Good luck. Next, kita ke personal year number 8. Nah, ini kalian di tahun ini adalah tahunnya kesuksesan dan manifestasi. Jadi, energinya itu energi Pluto, transformasi dan kekuatan dalam diri kalian. Karena kalian udah kemarin ngelewatin the dark night of the soul kalian ya. Jadi tahun ini fokus sama pencapaian kesuksesan, material, profesional, ambisi, kekuatan, dan kemakmuran finansial. Jadi bener-bener cuan, fokusnya ke duit, money, material, happiness. Well, it's okay. Karena kalian sudah membersihkan diri. I hope kalian sudah. Kalau belum, baca-baca ebook aku yang Spiritual 101 itu gratis, download aja.
Sama aku ada ebook Kundalini Rising, itu juga bisa tanpa bantuan dukun. Kamu mandiri, kerjain PR sendiri ya. And this is good for you ya, untuk tahun 8, personal year 8, numerologi 8 untuk kamu, karena kamu akan lebih abundance, fokus sama cuan, materi gitu. Karena ya nggak apa-apa, kamu udah doing inner work, and I really hope kamu doing inner work kamu ya, Beb. And sabar aja, buku inner work aku sedang aku kerjakan. Aku udah ngelewatin all this cycle, aku udah masuk level 1 sekarang. Karena udah tutup buku aku banyak banget, and there's so many things yang aku mau ajarin ke kalian. Aku masih ngerjain masterclass aku ya, self mastery. Jadi aku pengen banget ngajarin orang untuk jadi guru dirinya sendiri ya. Aku pengen orang itu menjadi kekuatan dirinya sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, self reliance ya. Kita boleh minta advice orang, tapi aku mau kalian kuat, stabil dengan diri kalian sendiri ya. So it's really good for you untuk yang personal year 8. Dan untuk kamu yang di personal year 9, nah tahun ini adalah tahun energi 9 2025 ini, dan personal year-nya juga personal year 9. Jadi benar-benar energi Uranus ya, perubahan dan kebebasan adalah tahunnya kamu. Tahun penutup siklus, tutup semua proyek-proyek yang enggak lagi bermanfaat, mantan-mantan toksik, pertemanan toksik, keluarga toksik. Mungkin kalau keluarga kamu nggak bisa putus ya, tapi kamu bukan menghindar sih, at least jaga jarak, kasih batasan kayak I'm sorry, ini batasan aku gitu. Jadi kalian udah mulai tegas dan nggak bisa lagi kalian tuh bullshit, udah capek sama bullshit. Tahun numerologi 9 ini, you guys enough with bullshit. Dan secara kolektif semua manusia itu tahun ini benar-benar capek, tutup buku. We've done with bullshit, COVID bullshit, virus bullshit, alien-alien yang sok-sok nakutin kita, berantem gara-gara agama, berantem yang ini masuk surga, ini masuk neraka lah, berantem yang ini paling bener. Yang ada kita tuh semuanya kena scam, tahu, kita semuanya kena tipu, kita semua itu dimanipulasi biar kita takut, biar kita tetap tidur. And I hope you wake up. I really hope you wake up. Karena kalian akan lihat kejatuhan orang-orang yang kena karma. Kalian bakal lihat di, pemerintah, selebriti, politics, economics, Indonesia, luar negeri. Kalian bakal lihat banyak orang-orang yang jahat berjatuhan, dan pahlawan-pahlawan atau light worker bermunculan ya. Kalian bakal lihat di internet terutama, karena ini di Age of Aquarius, tidak ada lagi batasan dalam ilmu. Adalah zaman-zaman ilmu tidak bisa dibendung, tidak bisa lagi orang ditipu. And it's really good guys, setelah kita tahun depan sih 2006-2007 itu yang emang the greatness of humankind. Meskipun kita bakalan abis-abisan dulu 2025 ini ya, karena ini tahun 9 ya secara energi cycle. Jadi it's okay tutup buku sekarang semuanya. Tahun 2026 dan 2027 will be a good, much better bumi. So Beb, I really hope kalian enjoy this video. Please comment, like, share. Semoga semua orang bisa dengerin ini, karena this is really helpful. Dan aku juga udah gak mau sembunyi lagi dengan jiwa aku yang sebenarnya. Karena aku yakin kalian yang kayak aku pasti takut dijudge. Kok suka astrologi, kok suka tarot, kok suka ini, aduh masuk neraka ya. Like, stop that bullshit, Be yourself. Jadilah diri kamu sejati, carilah selalu kebenaran, jangan percaya aja sama siapapun, even myself, ya. Selalu percaya ke diri sendiri dan tetap mencari, tanya, mencari. Jangan iya aja, jangan mau pikiran kalian tuh dikontrol, okay? I love you so much, please healing. Nggak ada lagi yang namanya berantem cewek sama cowok ya. Stop itu maskulin, blue pill, red pill things itu udah nggak ada lagi. No. It's unity, humanity ya.
and we will be healing. Bakalan great healing. Jadi persiapkan diri kalian, detox sebanyak-banyaknya, detox digital, mental, ya, handphone, laptop, rumah, pertemanan, really detox body, soul, and mind. Oke, so kalian cek aja produk-produk aku, service aku, edukasi, mostly edukasi. Aku juga ada Shopee yang kayak affiliate gitu, produk-produk yang aku pakai pribadi. Kalian bisa juga coba, if you like my aesthetic. Karena aku Taurus rising ya, jadi aku kinda aesthetic gitu lah. Pasti kalian yang Venusnya kuat suka aesthetic kayak gitu. So yeah, I think this is it aja buat kalian. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye and Happy New Year!